Oh Jesus, I have promised to serve thee to the end. Be thou forever near me, my master and my friend. I shall not fear the battle if thou art by my side, nor wander from the pathway if thou wilt be my guide. Oh, let me hear thee speaking in accents clear and still, above the storms of passion, the murmurs of self-will. Oh, speak to reassure me, to hasten or control. Oh, speak and make me listen, thou guardian of my soul. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak dimanapun berada saat ini. Kita jumpa kembali di dalam program khotbah online ibadah hari Minggu 20 September 2020. Pada hari ini GPIB Jemaat Ebenezer Gianyar Bali melaksanakan ibadah peneguhan sidi baru bagi katekisan yang telah menjalani seluruh proses pembelajaran katekisasi di tahun 2019-2020, dan karena situasi dan keadaan pandemi, maka pada hari inilah baru diteguhkan menjadi warga sidi gereja di jemaat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah ini, mari kita satukan hati untuk berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu untuk mengerti dan melakukan sabda Tuhan di tengah-tengah kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita bersama pada hari ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 menyatakan bagi kita, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah yang di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan kitab Mazmur 127 yang kita baca pada hari ini seringkali menjadi bahagian yang dipilih untuk ibadah-ibadah di dalam rangka mensyukuri pembangunan rumah. Apakah itu rumah tempat tinggal ataupun rumah Tuhan yang kita sebut gedung gereja. Karena di dalam ayat 1 dalam Mazmur 127 ini dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Pemazmur ingin menegaskan tentang suatu hal yang pasti, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia itu dapat terwujud karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Apapun yang saya dan saudara alami dalam kehidupan ini, kita mengimani, kita meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadi penentu segala sesuatu di dalam perencanaan kehidupan kita. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, ketika pemazmur berbicara tentang pembangunan atau membangun rumah, maka sebenarnya bukan rumah secara harafiah, tetapi pemazmur ingin mengatakan rumah di mana menjadi sebuah tempat, menjadi sebuah wadah, menjadi suatu kebahagiaan. Karena konsep rumah adalah berbagi kasih, berbagi kebahagiaan dan sukacita di dalam dan di tengah keluarga atau rumah itu. Oleh sebab itu, sebuah kehidupan yang dibangun atau sebuah kehidupan yang dirancang untuk selalu menikmati kebahagiaan, menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera, tidak bisa dicapai, tidak bisa terwujud, dan tidak akan pernah menjadi sesuatu yang real dalam kehidupan manusia jikalau tidak ada Tuhan yang berpartisipasi, yang berperan penuh di dalam kehidupan manusia yang merindukan keadaan yang baik. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, nasihat-nasihat yang disampaikan di dalam uraian perikop kita pada hari ini juga mau menjelaskan tentang sebuah edukasi, sebuah didikan, sebuah pesan kepada para anak bagi mereka di dalam menjalani proses kehidupan sebagai seorang manusia. Dikatakan di dalam ayat 3, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, setiap anak memiliki berkat di dalam kehidupannya masing-masing dari Tuhan. Setiap anak yang dilahirkan di dalam kehidupan pasangan suami istri sebagai orang tua, maka anak itu tidak hanya lahir di dalam relasi dan hubungan biologis ayah dan ibunya atau papa mamanya, orang tuanya, tetapi ketika anak itu hadir sebagai bagian dari sebuah perkawinan, maka diimani, diyakini bahwa kehadirannya itu karena Tuhan yang merencanakan bahwa ia hadir di dalam kehidupan orang tuanya. Oleh sebab itu, anak-anak itu mendapat perhatian penuh dari pemazmur. Anak-anak lelaki dikatakan seperti milik pusaka dari Tuhan. Anak-anak lelaki di ayat yang keempat seperti anak panah di tangan pahlawan yang sejak ia kecil, sejak ia ada di dalam keluarga, ia seperti busur yang ditarik oleh orang tuanya, dirancangkan oleh orang tuanya, sehingga ketika busur itu dilepas, maka anak panah itu akan melejit, berlari dan terbang menuju tujuan di mana busur itu diarahkan. Orang tua dalam kehidupan juga senantiasa mengarahkan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan anak, tapi orang tua tidak bisa menentukan apa yang akan menjadi pilihan terakhir bagi sang anak.
Anak hanya bisa menentukan kemana ia melangkah, kemana ia mengarahkan tujuannya bersama dengan Tuhan, sebagaimana dikatakan pemazmur di ayat yang pertama, bahwa jikalau bukan Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan anak-anak di dalam lejitan lari anak panah, yang adalah bagian dari kehidupan mereka di tengah perubahan, di tengah perkembangan zaman saat ini, maka mereka membutuhkan Tuhan. Anak-anak memerlukan Allah yang menjadi pedoman di dalam kehidupan mereka. Hari ini, GPIB Jemaat Ebenezer Gianyar akan meneguhkan 9 calon sini gereja yang telah dibina mengikuti proses katekesasi, mengikuti seluruh proses pembelajaran di dalam kurikulum katekesasi GPIB. Dan seharusnya mereka diteguhkan pada bulan April yang lalu. Namun karena pandemi, maka proses itu diundur sampai dengan bulan September, dan Majelis Jemaat menetapkan 20 September hari ini menjadi bagian untuk melaksanakan peribadahan bagi ke-9 anak-anak siri baru. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, ke-9 anak ini akan melejit seperti anak panah di dalam kawalan Allah ketika pembentukan karakter dan iman mereka telah dilakukan oleh gereja sebagai sebuah tanggung jawab iman. Gereja meletakkan fondasi, dan merekalah yang akan membangun kehidupan iman mereka bersama dengan Tuhan yang mereka percaya, yang mereka imani di dalam ketritunggalan Allah di tengah kehidupan anak-anak ini. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, mari kita support, mari kita dukung mereka untuk juga menjadi anak-anak yang terus melejit seperti anak panah. Mereka akan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita kehendaki sebagai orang tua, tetapi sebagaimana yang Allah sudah tentukan dan tetapkan bagi anak-anak, maka mereka akan menjalani semuanya bersama dengan Tuhan. Menarik saudara, ketika pemazmur di ayat yang kelima bagian B mengatakan, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kehidupan anak-anak yang dibangun dalam iman yang kuat bersama dengan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Ini firman yang mengatakan, bukan saya. Tetapi kita mengimani dan meyakini bahwa bersama dengan Tuhan, kehidupan kita akan dijagai, kehidupan kita akan diberkati, kehidupan kita dan juga anak-anak kita akan selalu ada di dalam naungan kasih karunia Allah yang akan memampukan kita untuk terus mensyukuri proses kehidupan ini, karena kita bangun bersama dengan Tuhan. Dan saya memberikan nasihat kepada ke-9 katekisan atau calon sini baru untuk tidak hanya melihat proses peneguhan sini ini sebagai sebuah formalitas atau sebagai sebuah seremonial, sebagai sebuah kewajiban untuk diikuti, tapi hiduplah di dalam iman yang sudah dibentukkan kepada saudara selama 1 tahun proses belajar. Maka seluruh nilai-nilai yang menjadi bagian di dalam proses yang kita sudah lewati bersama dalam 1 tahun yang lalu, itu akan menjadi bagian yang terus mengawal kehidupan kita sampai kapanpun. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sini baru. Tuhan Yesus memberkati tiap-tiap keluarga yang telah mengantar anak-anaknya untuk mengaku iman hari ini di hadapan Tuhan. Biarlah kita sebagai orang tua juga terus mengawal anak-anak kita, mengantar anak-anak kita untuk mereka berproses bersama dengan Tuhan di tengah kehidupan mereka. Amin. Bagi Yesus semua